Format kehidupan yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup manusia adalah format keseimbangan. Artinya ada kiri, ada kanan. Ada depan, ada belakang. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu adalah beberapa bagian yang kita lihat setiap saat di dalam hidup kita. Dan hal-hal ini menuntun kita untuk memiliki keseimbangan. Supaya apa? Supaya segala yang terlihat menjadi indah. Segala yang terlihat menjadi selaras. Segala yang terlihat itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau dia tidak ada keseimbangan, maka itulah yang membawa kehidupan yang akan berakhir di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan manusia. Jadi kita sadar bahwa hidup itu harus punya keseimbangan. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau hanya makanan saja dan tidak ada minuman. Bukankah kehidupan itu akan berhenti? Karena manusia harus seimbang makan dan minum. Ada siang dan malam. Manusia tidak bisa kerja terus, harus ada keseimbangan. Ini sudah ketetapan-ketetapan yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita melanggar hal-hal seperti ini, maka itu adalah berarti kita sedang melawan ketetapan Tuhan. Kita sedang berhenti di titik di mana kita tidak sadar, dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi, pahamilah bahwa keseimbangan itu perlu. Tinggi badan dan berat badan juga harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, itu minimal tidak enak dilihat orang. Yang kedua, itu bisa merugikan bagi yang menjalani hidup tidak ada keseimbangan. Jadi harus ada keseimbangan. Karena berat badan kalau tidak sesuai dengan tinggi badan, itu juga akan membawa dampak yang negatif terhadap tubuh manusia itu sendiri. Nah, hal-hal yang menjadi begitu penting, ini berbicara tentang roh dan jasmani manusia. Di sini saya sering memperhatikan bahwa manusia tidak seimbang. Manusia lebih fokus kepada hal-hal jasmani. Manusia tidak mau fokus kepada hal-hal rohani. Jadi disinilah kalau kita kembali kepada keseimbangan tadi, maka yang pertama dilihat di dalam hidup manusia tidak enak. Kalau semuanya jasmani. Dan itu kalau sudah tercipta bahwa jasmani lebih besar, jasmani lebih berat, maka itu akan berdampak merugikan sekali buat sebuah kehidupan. Ya. Manusia dalam hal-hal jasmani, manusia kerja bisa sampai 8 jam. Satu hari, bahkan bisa lebih. Karena manusia lebih berat kepada hal-hal jasmani. Tapi untuk hal-hal rohani, manusia menyembah Tuhan 1 jam saja, manusia keberatan. Dan manusia tidak mau lakukan itu. Itu artinya hidupmu tidak ada keseimbangan. Pada saat terlihat di dalam hidupmu, dan dia sebagai pemilik kehidupan yang artinya itu adalah Tuhan, yang adalah roh, Allah itu roh, Elohim itu roh. Pada saat dia memandang bahwa hidupmu hanya terlihat besar di hal-hal jasmani, tapi rohmu terlihat begitu kecil, bahkan mati. Karena apa? Karena tidak pernah diperhatikan. Nah, ini artinya bahwa manusia telah tidak seimbang. Manusia telah melakukan hal-hal yang tidak enak dilihat.
tidak enak dipandang. Ya. Kalau ada orang pas melihat itu hanya karena tidak bisa menghindar. Nah, begitu juga Tuhan yang punya kehidupan. Di dalam hidup manusia itu diperlengkapi dengan jasmani dan rohani. Dan kita harus belajar untuk memiliki keseimbangan yang cukup. Tuhan pernah mengingatkan kepada bangsa Israel. Bekerja bukan hanya untuk makanan yang bertahan sementara. Tapi bekerjalah juga untuk makanan yang bertahan kepada hidup kekal. Itu terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Jadi ini artinya keseimbangan yang Tuhan inginkan. Keseimbangan yang Tuhan ingin supaya dimiliki. Jadi pada waktu Dia sebagai pencipta atau Dia yang menetapkan konsep kehidupan itu. Dan memperhatikan kita sebagai orang-orang yang menerima apa yang disediakan Tuhan. Maka pandangan itu akan terlihat indah. Karena kita tidak akan berat di hal-hal jasmani, tapi ada keseimbangan. Dan itu adalah sumber keuntungan buat diri manusia itu sendiri. Sumber kebahagiaan. Bahkan itu sumber keselamatan. Ya, sumber keselamatan. Jadi ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Jangan hanya berat kepada hal-hal jasmani. Jangan cuma cari uang terus. Carilah sesuatu harta kekayaan yang tersimpan di surga. Kumpulkanlah harta di surga. Itu pesan Tuhan. Jangan cuma sibuk melakukan keintiman secara jasmani. Karena kalau terlihat bahwa Anda hanya berat di hal-hal jasmani, tidak seimbang dengan rohmu, maka kehidupan itu akan rusak. Coba Anda bayangkan jikalau di dalam satu rumah, itu laki-laki semua. Seperti apa dilihatnya? Ya, jadi ada keseimbangan. Coba Anda lihat seperti kayak LGBT. Itu menjijikan sekali. Karena apa? Karena mereka keluar dari prinsip kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai konsep keseimbangan. Manusia harus punya keseimbangan. Nah, coba lihatlah LGBT. Jijik sekali dan sangat memalukan. Tidak enak dilihat saja, tidak didengar saja sudah tidak enak. Apalagi kalau ini berurusan dengan kehidupan kekal, keselamatan. Jadi mulai saat ini bangunlah keseimbangan. Ya. Jadi jangan hidup ini hanya marah-marah terus, ada senyum juga. Ya. Jangan cuma sedih terus, ada juga sukacita yang Tuhan siapkan buat hidupmu. Jadi ada keseimbangan, jagalah keseimbangan itu karena itu akan menolong hidupmu, itu akan bermanfaat sekali, akan membawa hal-hal yang sebetulnya memimpin hidupmu ke dalam kesuksesan, ke dalam keselamatan, ke dalam kebahagiaan yang Anda cari selama ini, yaitu keseimbangan di mana harus dimiliki oleh setiap manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan.